Yafqahu qawli. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid daraini amin ila an qala an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an wa hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah muttafaqun alaih. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam paling pemurahnya manusia, paling dermawannya manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril. Kemudian di situ beliau yudarisul Quran, tadarus daripada Al-Quran. Kemudian Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini lebih cepat sekali daripada angin yang berhembus kencang, daripada sifat dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat di sini bagaimana sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kenapa orang itu menjadi bakhil? Kenapa orang itu menjadi kikir? Tidak ada lain sebabnya. Yang pertama, syu'uru tamlikin ni'amillah. Dia merasa memiliki nikmat pemberian Allah itu seakan-akan miliknya dia. Dia tidak merasa nikmat itu semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa orang itu memiliki sifat bakhil atau kikir? Tidak ada lain karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang itu mencintai dunia di hatinya. Bukan dunia diletakkan di tangannya, tetapi dia letakkan dunia itu di dalam hatinya. Nah, karena sebab ini dia memiliki sifat kikir atau bakhil. Dan ini memang terbukti, kita lihat orang yang pelit, orang yang kikir, tidak ada lain dalam kesehariannya itu dia cinta terhadap dunia. Tidak ada lain, dia merasa memiliki apa yang diberikan Allah ini seakan-akan miliknya dia. Padahal semuanya itu hanyalah titipan yang sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti angin yang berhembus kencang. Jadi cepat sekali. Khususnya apabila berada di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan kita sudah mendengar sering. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kita tidak tahu siapa yang menjamin akan hidup lagi di bulan Ramadan berikutnya. Bulan Ramadan yang tahun lalu orang yang bersama dengan kita, bulan Ramadan ini sudah tidak ada lagi bersama kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun mazada ala dhalik. Ada yang lebih daripada 70 tahun tapi sedikit. Umumnya berkisar antara 60 dan 70. Nah, setelah itu apa? Apa yang dia harapkan sewaktu di dunia? Tidak ada lain kecuali amal soleh. Tidak ada lain kecuali apa? Perbuatan baik yang dia lakukan sewaktu di dunia. Ini ada 3 amal khususnya, yang mana pahalanya itu Allah sendiri yang membalasakan. Yang pertama apa? Yaitu diantaranya puasa juga. Ada 3 amal yang pahala itu Allah sendiri yang melipat gandakannya. Kan al-hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Tapi ini enggak. Bukan hanya 10, bukan hanya 700. Tetapi Allah sendiri yang melipat-lipat gandakan. Nah, diantaranya puasa ini. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian yang kedua apa? Diantaranya orang yang memiliki jiwa pemaaf. Orang yang di hatinya itu memiliki jiwa apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada di dalam hatinya itu dengki. Tidak ada di dalam hatinya itu kebencian kepada saudaranya. Oh, bagaimana saya difitnah? Ya, kita bukan berarti diam, bukan. Akan tetapi kita menjelaskan. Tapi dia tidak mau menerima, ya sudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak membenci sampai anak turunannya, sampai cucunya, terus ditanamkan sifat kebencian. Nah, ini yang tidak baik. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memiliki jiwa pemaaf, yang ingin berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahala tanpa ada batasannya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi puasa. Yang kedua apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kita lihat sendiri bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak kita waktu setelah selesai peperangan itu, akhirnya Rasulullah meletakkan pedang beliau, istirahatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang kafir melihat Rasulullah lagi istirahat, diambillah pedang Rasulullah itu. Nah, kemudian dia sodorkan ke leher Rasulullah. Muhammad, siapa yang bisa membantu engkau? Akhirnya kata Rasulullah, Allah yang membantuku. Pedang itu jatuh. Pedang tadi tergugur. Nah, diambil pulang oleh Rasulullah. Nah, kubuli kapan pulang? Nah, ikam bang, siapa nang kau menolong ikam? Akhirnya apa dia mengatakan? Ya Muhammad, kun khairul akhid. Jadilah engkau orang yang sebaik-baiknya memegang pedang. Maksudnya apa? Jangan dibunuh aku. Akhirnya Rasulullah memaafkan. Dilepaskan sama Rasulullah. Akhirnya orang ini cerita di kampungnya. Ternyata Muhammad itu bukan pendendam orangnya. Orangnya baik. Akhirnya orang ini ngajak kawan-kawannya untuk memeluk agama Islam. Nah, coba bayangkan. Itu diantara sifat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan diwarisi oleh para sahabat. Diwarisi oleh keturunan Rasulullah. Ahlu baitin Nabi SAW. Kita lihat kan Al-Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana beliau yang dituduh mencuri pada saat itu. Beliau lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada orang keburu-buru, dia masuk ke masjid. Setelah sholat, Assalamualaikum, buka tasnya, nggak ada lagi duitnya. Akhirnya dia menuduh Imam Ali Zainal Abidin, kembalikan duitku. Imam Ali nggak tahu apa-apa. Beliau lagi sholat, nggak, katanya. Di masjid ini nggak ada orang kecuali aku dan kamu. Sini kembalikan. Kata Imam Ali, aku nggak tahu beneran. Jangan pura-pura kamu. Ya sudah, kata Imam Ali. Aku sudah menjelaskan sebenarnya. Tapi engkau masih ngotot. Baik, nggak usah ribut. Ayo ke rumahku, kata beliau. Nah, coba bayangkan. Ini akhlak daripada ahlu baitin Nabi SAW. Diajak ke rumah
Al-Imam Ali Zainal Abidin. Berapa Ajar Sidin? Berapa gerang di Tasikam nang hilang? Kalau nggak salah 200 dinar atau berapa itu? Banyak. Nah ini ambil dari Imam Ali. Akhirnya dia menggerutu mulutnya. Nah, kalau mau ngambil jangan kayak gitu. Kalau mau duit jangan dengan cara seperti itu. Padahal Imam Ali nggak tahu apa-apa. Diam beliau. Setelah itu apa yang terjadi? Sampai di rumah istrinya itu teriak. Kade ingatkah ini duit dibawa? Akhirnya dia menyesal. Ternyata dia yang lupa. Ala kulihal ini orangnya ada iman. Mun orang nang kada beriman kayak apa? Cuman menyalahkan orang lain itu aja. Akhirnya dia datang ke masjid lagi. Dia lihat tidak ada orang. Akhirnya dia tanya sama orang tetangga yang di samping masjid. Siapa orang yang biasa sholat di sini? Akhirnya mereka mengatakan kamu nggak tahu. Itu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu tuh nggak kayak kita pakai medsos, sosmed, tahu muha. Orang bahari itu kenal nama tapi kada kenal rupa. Kadang kayak kita pang bah HP, WA, segala macam. Kenal nama tapi nggak kenal rupa. Oh itu Imam Ali Zainal Abidin. Iya. Aku sudah menyesal ini. Aku sudah menuduh beliau. Di mana rumahnya? Di sana. Tunjukin rumahnya. Yang tadi itu nggak ada tahunya padahal itu rumah Sidin. Ternyata beliau tidak ada, kemudian ditunggu-tunggu, ketemulah sama beliau. Hanya dia mengatakan, aku minta maaf telah menuduh engkau. Kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak apa-apa, aku sudah maafkan engkau. Dan coba bayangkan, ini akhlak ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku kembalikan duitnya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, enggak usah ikam belikan, enggak usah ambil ke sini kamu. Dan coba bayangkan. Begitulah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ali Zainal Abidin yang dijuluki 1 hari semalam sujud. Selama berapa? 1000 rakaat. Sehari semalam sembahyang 1000 rakaat. Sampai dijuluki As-Sajjad, orang yang suka sujud. Dan itu Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang sekarang. Ini besarikan dikesahakannya ke anaknya. Karena ke anaknya, ke cucunya, sampai tertanam dalam jiwa anak dan cucunya tadi kebencian kepada orang lain. Wal-iyadhu billahi min dzalik. Nasallallahu al-afiyah. Nah, jadi ada 3 tadilah. Yang pertama apa? Yang puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri kata Allah yang akan membalasakan. Artinya pahalanya tadi berlipat-lipat ganda, tidak ada batasnya. Yang kedua apa? Orang yang memiliki jiwa pemaaf. Dalam Al-Quran kan disebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ajruhu pahalanya Allah, Allah sendiri yang memaafkan. Nah, yang Rasulullah SAW suatu hari beliau lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian masuklah orang, habis dia ngambil wudhu, dia masuk ke masjid. Habis itu dia sholat. Habis itu dia pulang. Kemudian Rasulullah cerita dengan sahabat-sahabat yang ada di masjid. Kalian tahu, itu orang yang barusan masuk ke masjid min ahlil jannah, penghuni surga. Kaget para sahabat, Masya Allah, untung sekali orang itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Ternyata hari kedua orang itu dia masuk lagi ke masjid. Habis itu dia keluar, Rasulullah cerita sama para sahabat, kalian tahu itu orang termasuk penghuni surga. Sampai hari ketiga akhirnya di antara sahabat itu ada Abdullah bin Umar. Nah itu beliau terkenal orang yang paling cepat di dalam amal soleh, di dalam kebaikan. Pengen tahu apa amal orang ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia termasuk orang penghuni surga. Padahal dia biasa-biasa, bukan orang alim, bukan keturunannya siapa, orang biasa. Tapi untung sekali Rasulullah mengatakan dia min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Akhirnya dia datangin ke rumah. Siapa ini? Abdullah bin Umar mendatangi orang itu. Wahai fulan, bolehkah aku nginep di rumahmu? Ya silahkan. Sampai malam dilihat, napa juakah amalnya ini sampai Rasulullah bepadah penghuni surga. Dilihat dia bangun malam biasa-biasa, sholat tahajud, sholat malam biasa. Dalam hati Abdullah bin Umar, banyak aja di antara sahabat yang bisa lebih daripada ini.
Di hari kedua begitu juga. Dilihat di malam hari orang ini sholat malam, dia berzikir, tapi biasa aja. Dikira sidin, mungkin imbah jam 10 malam sampai subuh kada singgarakan. Di sejadah aja sekalinya kada juga. Sampai hari ketiga begitu juga. Biasanya orang kalau dhiyafah itu bertamu, itu tidak lebih daripada tiga hari. Kemudian anak bulik sidin sudah 3 hari. Tiba-tiba anak bulik, nah diikuti oleh sahibul baitnya tadi. Hadangi dulu, ada apa? Pian datang ke sini. Tujuannya untuk apa? Nah, akhirnya diceritakan sama sahabat Abdullah bin Umar. Aku nih hendak tahu apa gawian pian sampai Rasulullah itu berucap pian itu sebagai penghuni surga. Tapi ulun lihat malam-malam pian sembahyang biasa aja juga. Berzikir biasa aja juga. Mungkin ada di antara sahabat yang jauh lebih daripada amal pian. Apa gerang pian bisa amal apa? Akhirnya orang itu cerita, aku itu sebelum tidur orang yang punya salah dengan aku maafkan. Dan coba bayangkan, memiliki jiwa pemaaf seperti ini. Bisa amal sedikit, tapi tidak semua orang bisa mengamalkan amal seperti itu. Akhirnya sama Abdullah bin Umar, pantaslah. Itu amal yang berat sekali. Tidak semua orang bisa. Pantaslah Rasulullah mengatakan engkau itu min ahlil jannah, termasuk daripada penghuni syurga. Ini di Al-Quran dikatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, yang selalu ingin berdamai, fa ajruhu 'alallah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah sendiri yang membalaskannya tanpa ada batasannya. Nah, 2 sudah. Yang ketiga apa? Amal yang pahalanya itu Allah sendiri yang membalaskan tanpa ada batasannya, yaitu orang yang memiliki kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun, Allah membalaskan orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Jadi sabar itu hendak tahu waktu pas pertama kali tadi. Dan ini kan ada gampangan, biasanya orang tahajud pertama kali tadi. Tapi mun sudah kedua, ketiga, itu sudah kawa belamah. Tapi pas pertama kali itu biasanya emosinya lagi tinggi-tingginya di situ. Tapi dia bisa menahan. Nah, disitulah kesabaran. Yang dimaksud as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pas pertama kali tadi. Kan kita lihat kan ada seorang wanita, waktu itu dia di kuburan menangis, anaknya itu meninggal, anak kecil. Ya, menangis dia sampai suaranya itu kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihampirilah oleh Rasulullah. Wanita tadi nggak tahu di belakangnya itu Rasulullah. Kata Rasulullah, semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sabarlah engkau wahai ibu. Akhirnya dia marah-marah. Kamu nggak tahu, enak aja ngatain sabar. Aku yang capek, aku yang mengandung, aku yang melahirkan. Diam Rasulullah. Habis itu dia menoleh ke belakang. Kaget dia, ternyata di belakangnya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah dikatakan as-sabru inda sadmatil ula. Orang itu dikatakan sabar pas pertama kali. Dia bisa menahan atau tidak? Kalau dia bisa menahan, nah itulah orang yang sabar. Makanya dikatakan oleh para ulama itu, kalau kita lagi emosi itu, jangan langsung ngomong, diam dulu sebentar, pikirkan sejenak, apa yang mau kita lakukan itu. Karena langsung kita melakukan itu kadang-kadang tidak terkontrol. Apalagi orang yang marah itu dikuasai jiwanya itu oleh syaitan. Makanya disuruh berwudu. Kenapa? Karena iblis itu dari api, dan api itu akan padam dengan air. Nah, jadi orang nang sarik, orang nang emosional itu disuruh banyak-banyak berwudu aja supaya iblisnya padam. Dan api api disimbur lawan banyu. Baik, ini masalah hadis yang berkaitan tentang kedermawanannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya
apabila beliau berada di bulan Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perkara sunnah di bulan Ramadan setara dengan perkara yang wajib atau amal yang wajib, dan amal yang wajib dilipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Dan tidak ada apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meleset sama sekali, tidak ada. Karena apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu tidak ada lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Rasulullah apa? Mana qasamin mal lil infaq bal yazdad 3 kali sampai diulangi berturut-turut. Tidak akan berkurang. Tidak ada orang yang gara-gara bersedekah jatuh miskin, tidak ada. Loh bagaimana itu? Dia gara-gara banyak menyumbang masjid, menyumbang pesantren, menyumbang majelis ta'lim kemudian jatuh miskin? Tidak. Memang dia sudah ditakdirkan miskin, bukan gara-gara sedekahnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan mana qasamin malil infaq bal yazdad akan bertambah kata Rasulullah. Bahkan kadang-kadang kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu belum tentu bisa membalas, tapi Allah kirim balasan itu dari orang yang lain. Si A berbuat baik kepada si B. Si B belum bisa membalas, bukan tidak bisa membalas ya, belum bisa membalas, tapi Allah kirim balasan itu dari si C. Dan ini banyak sekali terbukti seperti itu, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian kita. Ingat tidak kita cerita dalam kitab An-Nawadir itu, ada orang yang mana dia itu lagi sakit, kemudian setiap minggunya itu dia harus mengkonsumsi obat, dan anaknya itu durhaka kepada orang tua ini, tidak ada yang merawat, dia hidup sendirian. Jadi setiap hari dia beli obat. Ternyata apa? Penjual obatnya ini dia tahu keadaan orang itu. Orang itu adalah orang fakir, orang miskin, kesian. Obat itu yang asalnya harganya 500 dirham, dia jual dengan apa? 250 dirham. Dia murahkan. Maksudnya apa? Dia mau sedekah secara terang-terangan, takutnya orang itu malu. Kemudian rasa ada timbal jasa dan sebagainya. Dia sedekahnya dengan apa? Dengan cara dimurahkannya harga obat tadi. Jadi setiap hari orang nih seminggu sekali si dinukar, pas itu harganya berapa obat ini? 250 dirham. Padahal harganya berapa? 500 dirham. Tujuan nang berjual obat ini apa? Supaya kau menolongi orang miskin ini nak kesian. Tapi sidin mun baastilah. Nih kubariakan nih kam 250-nya takutan kalau pina supan atau ada timbal jasa. Tapi menolongnya dengan cara apa? Dimurahkannya tanpa sepengetahuan si pembeli. Akhirnya apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya anak-anak sidin nang durhaka betobat. Nang asalnya menjauhi kuitan, beparak lawan kuitan, datangan. Nah, di antara anaknya tadi heran, kesian lawan kuitannya ini, napa nang ditukar obat? Oh, kesiannya abahnya nukar obat harus. Akhirnya pian kadusa lagi nukar obat, biar ulun nang menukarakan ke apotik. Dibawa obat tadi tuh bungkusnya. Nah, tukar ke apotik. Tahu nih ada obat inilah. Ada obatnya. Berapa harganya? 500 jar orang apotik berjual. Nah, kuitan ulun mun menukar obat ini kada suah harganya seitu, separo 250. Coba lihat tipang bujur-bujur, dilihati di komputer. Nah, bujur harganya 500. Ini kuitan ulun rancak sudah minum obat ini, tapi harganya 250 aja. Siapa nang menjuali pian? Nah, ditakuni. Ternyata nang menjuali obat ini sudah kadada lagi meninggal orangnya. Kadada lagi di dunia. Hanyar sadar anaknya. Ternyata selama ini orang tuanya itu diberi harga murah oleh siapa tadi? Oleh orang nang sebelumnya. Dan artinya orang tadi itu bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si pembeli tadi. Hanya di mana rumah orangnya tadi yang sudah meninggal, yang menjuali obat, yang memberi kesan kuitanku, tunjukkan di sana.
ternyata bukan orang yang berada juga. Coba kita lihat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak ini yang dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat orang tuanya diperlakukan baik oleh almarhum itu tadi, dia jamin semua keluarganya, ahli warisnya. Kita lihat dari cerita inilah kuitannya berbuat baik, kuitannya berbuat amal soleh. Kemudian apa? Belum kawa dibalas, tetapi apa? Anaknya nang kena imbasnya balasan kebaikan dari orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Perbuatan jahat juga hati-hati itu. Perbuatan buruk juga seperti itu. Allah Maha melihat. Allah Maha tahu atas segalanya. Nah, ini khususnya kita berada di bulan suci Ramadan. Sampai dikatakan apa? Syahrul Hasad. Tempatnya bulan hasad itu panen. Panennya umat baginda Nabi SAW dengan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dengan mengumpulkan atau dengan beribadah sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan suci Ramadan. Kemudian hadis berikutnya daripada hadis Nabi SAW. Afakana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ini hadis juga rancak kita mendengar. Apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor. Janganlah saling mencela. Apabila di antara kalian ada yang berdebat, maka diamlah, katakanlah aku dalam keadaan berpuasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Siapa nang kada kawa meninggalkan kata kotor, siapa nang kada bisa meninggalkan perdebatan, siapa nang kada kawa menghilangkan ucapan-ucapan yang keji, maka tidak ada artinya dia tidak makan, tidak minum. Maksudnya apa? Sia-sia puasanya. Dan ini ujar siapa ini? Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak orang yang kada paham, nya puasa tapi muntung kada kekaruan, puasa tapi keluar kata-kata keji. Maka kata Rasulullah, tidak ada artinya. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka bagi Allah, orang ini tidak ada artinya dia meninggalkan makanan dan minumannya. Kenapa? Karena mulutnya itu tadi masih berkata kotor, mulutnya tadi itu masih berkata keji. Kamu puasalah, puasa, tapi muntungnya masih berucap yang kada baik. Nah, maka tidak ada hasilnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Dalam kitab Asrarus Shaum itu kan dijelaskan, pas bulan Ramadan ada beberapa wanita di depan rumah itu ngerumpi gitu kayak bepandiran. Akhirnya lewatlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu. Coba lihat ditampayakan. Kata Rasulullah, keluarkan apa yang ada di mulutmu. Ternyata apa? Si wanita itu muntah. Muntah apa itu? Keluarlah daging. Itu apa? Bujur. Orang yang menggibah, orang yang menyambati saudaranya, itu diibaratkan orang yang memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai. Dan seperti ini, dia ngerumpi. Kemudian kata Rasulullah, keluarkan apa yang ada di mulut ikam. Padahal ini puasa. Coba bayangkan sekalinya apa? Dengan izin Allah keluar bangkai daging di situ. Nah, itu maksudnya apa? Orang yang mengguncing, orang yang menggibah, orang yang
menceritakan kejelekan atau keburukan orang lain seperti itu. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan kita dapat barokah sidin. Kita baca kitab ini, mudah-mudahan kita dapat barokah sidin. Ini guru kita Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa kita khususnya. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, keluarga kita semua, kaum muslimin dan muslimat semuanya diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataan bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di syurganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ومن معنا يا الله شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واجعل لنا يا الله من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتنا يا الله والمسلمين قريب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن أدعية لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا محوي الأحوال هول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها